Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 126. Apakah sidik jariku tidak boleh berada di atasnya? Tazudin mendengus dingin, setiap malam aku tidur memeluk banteng ini, bukankah wajar jika ada sidik jariku di atasnya? Kalau begitu tenagamu cukup kuat, kamu memeluk banteng ini sampai tidur, hingga bisa menekan jempol di leher banteng itu. Fernando memandang Tazudin dengan ejekan. Fernando, apa maksudmu? Wajah Tazudin tiba-tiba menjadi gelap. Maksudku, ayah, kamu tahu sendiri dengan jelas apa yang kamu lakukan. Apakah tanduk banteng emas ini dicuri oleh Bibi Aminah atau dicuri orang rumah? Apakah kamu sendiri tidak tahu jawabannya? Fernando berkata dengan dingin. Fernando, maksudmu aku yang mencuri tanduk banteng emas ini? Tazudin memelototi Fernando. Jika kamu tidak mencurinya, mengapa ada sidik jempolmu di leher banteng emas? Fernando berkata, meskipun emas relatif lunak, dibutuhkan sedikit tenaga untuk memotong tanduknya. Saat kamu memotong tanduknya, kamu menggunakan banyak tenaga untuk memotongnya. Fernando, kamu orang tidak berguna. Berani menjebak ayah mertuamu. Tazudin menunjuk Fernando, dengan marah. Aku tidak menjebak, jika kamu tidak mengakuinya, maka aku akan memanggil polisi dan membiarkan polisi yang menanganinya. Melalui cap jempol ini, polisi dapat menentukan arah tekanan saat tanduk ini dipotong, memastikan apakah benar kamu yang mencurinya. Fernando berkata dengan enteng, dan jika Bibi Aminah mencurinya, dia pasti akan meninggalkan sidik jari di tanduknya, bahkan jika dia memakai sarung tangan, selama dia memasuki kamarmu, dia akan meninggalkan jejak. Polisi dapat dengan mudah mengetahuinya. Intinya, jika kamu masih berdalih, maka aku akan memanggil polisi. Jika Bibi Aminah mencurinya, aku akan mengirim Bibi Aminah ke penjara, dan aku akan minta maaf kepadamu. Jika kamu mencurinya dan menjebak orang lain, maka jangan menyalahkan menantumu akan memalingkan muka dan tidak mau mengakuimu lagi. Meskipun suaranya datar, tapi sangat dingin dan berat, terdengar ke telinga Tazudin. Wajah Tazudin berubah menjadi sedikit jelek, dan dia menatap. Oke, aku akui, tanduk banteng emas ini aku yang potong. Tapi Fernando, kamu orang tidak berguna, kamu jangan bilang kalau aku mencurinya, kamu tahu. Banteng emas ini diberikan kepada Sarah oleh Sakiman, semua milik Sarah adalah milikku juga. Aku memotong tanduk banteng emasku sendiri, apakah melanggar hukum? Akhirnya mengaku, Fernando tersenyum dingin. Bibi Aminah juga menghela nafas lega, tetapi air mata masih mengalir, dan dia dengan sedih berkata, Pak Tazudin, saya tidak punya masalah dengan Anda, mengapa Anda menjebak saya mencuri tanduk banteng? Karena hal ini, Bibi Aminah baru saja ditampar oleh Tazudin dan berlutut padanya. Memang kenapa kalau aku menjebakmu? Aku tidak suka melihatmu. Tazudin dengan sombong berkata, kali ini, aku tidak berhasil mengusirmu keluar karena kamu beruntung. Tapi selama kamu menjadi pembantu di sini, aku jamin kamu tidak akan menjalani hari yang damai. Bibi Aminah sangat ketakutan sampai wajahnya memucat. Ayah, tadi kamu menamparkan dan menjebak Bibi Aminah, sekarang minta maaf padanya. Fernando berkata tanpa ekspresi, dan juga, tadi Bibi Aminah berlutut padamu, dan sekarang kamu berlutut minta maaf pada Bibi Aminah, maka aku tidak akan mempermasalahkan tanduk emas ini lagi. Blar. Mendengar ini, seluruh tubuh Tazudin terkejut. Setelah itu, dia memandang Fernando dengan tidak percaya, dia meledak karena marah, dan urat biru di wajahnya bermunculan. Fernando, dasar tidak berguna, apa maksudmu?
Kamu meminta ayah mertuamu untuk berlutut dan meminta maaf kepada pembantu. Jika kamu berani, katakan sekali lagi. Baik, kalau begitu aku akan mengatakannya lagi. Fernando menatap lurus ke arah Tazudin. Sekarang kamu berlutut dan minta maaf kepada Bibi Aminah, maka aku tidak akan membahas masalah tanduk banteng emas lagi. Tazudin adalah ayah mertua Fernando dan seorang tetua. Biasanya, Fernando dapat menahannya ketika dia mengejek Fernando dan mempersulitnya. Seperti dalam beberapa keluarga, orang tua arogan, melakukan kekerasan anak dalam keluarga. Tetapi anak tetaplah anak, penghormatan dan kesalehan adalah hal yang harus dilakukan, meskipun tidak hormat atau berbakti, tetap tidak dapat melakukan hal-hal yang melanggar prinsip yang mendasarinya. Misalnya, dalam sebuah keluarga, sang ayah mabuk-mabukan, berjudi, dan tidak bekerja. Anak-anak harus menoleransi, mengabaikan, dan menghadapi satu sama lain, tetapi mereka tidak boleh menghina ayah mereka atau bahkan membunuh ayah. Karena mereka tetaplah tetua. Fernando selalu berpikir seperti ini. Tazudin sangat dingin padanya, mengejek, dan mempersulitnya. Fernando dapat menahannya. Tazudin adalah ayah mertua, dan ayah dari Sarah, wanita yang Fernando cintai. Sarah akan sedih jika dia benar-benar melakukan sesuatu pada Tazudin. Namun, Fernando juga memiliki prinsip dasar. Tazudin tidak masuk akal, sombong, arogan, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai membuat Sarah tidak bahagia. Misalnya, jika dekorasi furnitur dipasang di rumah, Sarah pasti tidak akan senang, jadi Fernando melawannya. Contoh lain adalah kali terakhir Tazudin menabrak seseorang, dan dia menolak untuk mengakui, bahkan mengatakan bahwa orang itu hanya pura-pura tertabrak. Hal ini telah melanggar prinsip dasar Fernando, jadi Fernando melawannya lagi dan kali ini, Tazudin sekali lagi melanggar prinsipnya. Dia menjebak Bibi Aminah, mengatakan dia adalah seorang pencuri, dan memukuli seseorang tanpa alasan, bahkan membuat Bibi Aminah berlutut. Tindakan Tazudin telah menginjak-injak martabat Bibi Aminah. Bagaimana mungkin Fernando hanya menyaksikan semua ini terjadi? Pada saat ini, Tazudin sangat marah sehingga darahnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya, gemetar terus-menerus, dan matanya merah. Pemberontakan. Benar-benar pemberontakan. Fernando, kamu benar-benar durhaka. 2 hari lalu kamu membuang semua furnitur dan dekorasi yang aku beli, aku tidak mempermasalahkan. Kamu juga mempekerjakan seorang pembantu untuk datang ke rumah tanpa seizinku, aku juga tidak mempermasalahkannya, aku sudah baik terhadapmu. Tazudin menaikkan suaranya, menggertakkan gigi, tapi aku tidak menyangka kamu orang tidak berguna, menyuruhku berlutut pada pembantu. Aku ayah mertuamu. Aku ayah Sarah. Berdasarkan apa kamu berani mengatakan hal seperti itu padaku? Tazudin, karena kamu adalah ayah mertuaku dan ayah Sarah, aku dapat mentolerir kamu sampai sekarang, Fernando berkata dengan dingin. Tapi kamu memukul orang sesuka hati dan meminta Bibi Aminah untuk berlutut untukmu. Coba kamu pikir jika kamu berada di posisinya, kamu adalah Bibi Aminah, apa yang akan kamu rasakan? Berada di posisi dia. Haha, aku tidak mungkin memikirkannya. Tazudin mencibir, pembantu ini hanyalah bawahan, dan itu takdir, memangnya kenapa aku menyuruhnya berlutut? Apa kamu yakin tidak akan berlutut? Suara Fernando terdengar dingin. Mimpi. Wajah Tazudin memucat, aku tidak bisa berlutut pada pembantu. Oke, karena kamu tidak menurut, maka aku hanya bisa memanggil polisi. Fernando berkata dengan ringan, kamu berkata bahwa tanduk banteng emas itu bernilai 600 juta, perhitunganmu benar-benar akurat, tetapi aku tidak tahu 600 juta ini akan membuatmu dihukum berapa tahun. Apa? Fernando, jangan-jangan kamu masih ingin memanggil polisi untuk menangkapku. Ekspresi Tazudin berubah drastis, menatap Fernando tidak menyangka. Aku adalah ayah mertuamu, kamu berani menelepon polisi untuk menangkap ayah mertuamu. Bab 127. Kenapa aku tidak berani? Fernando bertanya balik.
Kamu telah mencuri barang orang lain dan nilainya adalah 600 juta, itu jumlah yang sangat besar, ini melanggar hukum, jadi mengapa aku tidak bisa menelepon polisi untuk menangkapmu? Jika kamu bersikeras bahwa Sakiman memberikan banteng emas itu pada Sarah, aku bisa memanggil Sakiman ke sini untuk menanyakannya, banteng itu sebenarnya diberikan untukku atau Sarah? Pemberontakan. Fernando, dasar tidak berguna, kamu benar-benar memberontak. Tazudin sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya. Ini pemberontakan besar, berani sekali kamu memanggil polisi untuk menangkap ayah mertuamu. Setelah mengatakan itu, Tazudin mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Halo, ayah, ada apa? Di sisi lain telepon, suara Hadi terdengar. Kamu sedang apa? Tanya Tazudin. Aku sedang bekerja di lokasi konstruksi, jawab Hadi. Bekerja? Bekerja apanya? Cepat kemari. Tazudin meninggikan suaranya. Fernando yang tidak berguna itu memberontak, dia ingin aku berlutut di depan pembantu dan memanggil polisi untuk menangkapku. Apa? Ingin ayah berlutut dan memanggil polisi untuk menangkap ayah? Hadi tiba-tiba terkejut. Iya, cepat kemari. Kau dengar? Tidak. Baik, ayah, jangan khawatir, aku akan ke sana sekarang. Setelah menutup telepon, Tazudin menghubungi Sarah. Halo, Sarah. Ayah, ada apa? Sarah bertanya dengan curiga. Cepat kemari, suamimu yang tidak berguna ini ingin memberontak, dia menyuruhku berlutut dan ingin memanggil polisi untuk menangkapku. Sampai seperti itu. Suara Sarah juga berubah. Aku akan pulang sekarang. Setelah menutup telepon, Tazudin memandang Fernando dengan penuh kemenangan. Fernando, dasar kamu orang yang tidak berguna, kamu berani memanggil polisi dan menangkapku, kamu adalah pengkhianat besar. Sebentar lagi, Hadi, Sarah dan yang lainnya akan datang, aku akan melihat mau ditaruh di mana wajahmu. Menyuruhku berlutut memanggil polisi untuk menangkapku, masih ada saja pemberontakan seperti ini di dunia. Fernando berkata dengan ringan. Walaupun mereka ke sini, mereka tidak dapat mengubah apapun, kamu harus tetap berlutut dan meminta maaf. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Sarah, Yana, dan Hadi tiba di Villa Gunung Idaman Awan. Fernando, dasar tidak berguna, cepat keluar. Bajingan ini sudah mulai melebarkan sayap rupanya, dia sampai berani menindas ayahku. Keluar dan temui aku. Belum juga mereka saling bertemu, sudah terdengar keributan. Yana memasuki villa dengan agresif, melihat sekeliling, dan pandangannya langsung jatuh ke Fernando. Fernando, kamu telah bergabung di keluarga Yasmudi selama setahun, keluarga Yasmudi yang menafkahimu dan memberimu tempat tinggal, sekarang kamu langsung tidak tahu terima kasih begitu tinggal di villa. Kamu benar-benar tidak tahu diri, berani menindas ayahku. Yana menunjuk Fernando dan mengutuk. Sayang, ada apa? Sarah juga bertanya. Apakah ayahku melakukan sesuatu yang membuatmu marah? Sarah memahami temperamen Fernando, selama tidak menyentuh batas kesabarannya, Fernando biasanya sangat santai. Fernando, sebaiknya kamu menjelaskan masalah hari ini. Ekspresi Hadi menjadi muram. Kamu berani memanggil polisi untuk menangkap ayah kita dan menyuruhnya berlutut, tindakanmu membuatku sangat marah. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku tidak akan sungkan-sungkan lagi padamu. Jaina, yang mendengar keributan itu, juga ikut turun. Dia baru saja bangun dan menguap. Gadis itu sedikit terkejut ketika melihat begitu banyak orang berdiri di ruang tamu. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Ekspresi Fernando sama sekali tidak berubah ketika melihat orang-orang yang datang, dia menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir. Setelah mendengarkan, Sarah mengerutkan kening. Ayah, perbuatan ayah itu sangatlah keterlaluan. Bibi Aminah tidak mencuri tanduknya, masalah ayah yang menjebak Bibi Aminah masih bisa diterima, tapi ayah sampai membuat Bibi Aminah berlutut, ayah benar-benar telah menginjak harga dirinya, martabatnya benar-benar hilang. Sarah agak tidak puas dengan kelakuan Tazudin. Tazudin, apakah kamu tidak tahu apa artinya menghormati orang?
Walaupun Bibi Aminah seorang pembantu, tetapi kamu tidak bisa melakukan ini padanya. Jaina juga tidak puas. Memang kenapa kalau menjebaknya? Apa salahnya membuatnya berlutut? Yana berkata dengan dingin. Dia hanya pembantu, orang rendahan, memangnya kenapa jika menyuruhnya berlutut? Bahkan jika ayah memang sedikit keterlaluan, tetapi Fernando yang tidak berguna ini pun tidak bisa menyuruh ayah berlutut dan meminta maaf. Dia bahkan mengancam akan memanggil polisi dan menangkap ayah. Yana memandang Sarah dan Jaina lagi. Sarah dan Jaina, bagaimanapun juga kalian berdua adalah putri ayah, pada saat ini, kenapa kalian membantu Fernando yang tidak berguna ini berbicara? Aku tidak membantu suamiku, aku hanya membela yang benar, Sarah berkata dengan ringan. Aku juga. Tazudin, apa yang kamu lakukan kali ini sangat keterlaluan. Kata Jaina lantang. Baiklah, kalian jangan ribut. Hadi berkata, kali ini, ayah memang agak keterlaluan. Begini saja, ayah minta maaf kepada Bibi Aminah dan memberi kompensasi 1 juta kepadanya, lalu menyelesaikan masalah ini, bagaimana? Tentu saja, aku yang akan membayar 1 juta. Tazudin memikirkannya dan mengangguk, boleh, aku minta maaf, lalu memberinya kompensasi 1 juta. Masalah hari ini kita selesaikan dengan cara itu saja. Mengenai kamu Fernando, Hadi memandang Fernando. Fernando, bahkan jika apa yang ayah lakukan keterlaluan, kamu tidak boleh memberontak kepada ayah, bahkan sampai mengatakan hal yang tidak sopan seperti itu. Sekarang, kamu juga meminta maaf kepada ayah atas segala ketidaksopanan yang kamu lakukan. Fernando, apa pendapatmu? Semua orang memandang Fernando. Fernando berkata dengan ringan. Aku sudah bilang, Tazudin harus berlutut dan meminta maaf kepada Bibi Aminah, maka aku tidak akan mempermasalahkan dia mencuri tanduk banteng emas, aku akan menganggap masalah hari ini berlalu. Jika tidak, maka aku hanya bisa memanggil polisi. Brak, Hadi menggebrak meja dan menunjuk ke arah Fernando. Fernando, kamu jangan keterlaluan. Kamu mau membuat ayah kita berlutut. Apakah kamu masih bisa disebut manusia? Kita adalah keluarga, pakailah hati nuranimu, apakah caramu benar? Keluarga. Fernando mencibir, lalu mengejek Hadi. Hadi, kamu punya muka untuk mengatakan kata keluarga. Kalau begitu kamu dengarkan hati nuranimu, karena kita keluarga, kamu dan Harahap bersekongkol untuk menyakiti istriku, apakah cara ini benar? Belar. Perkataan ini, seperti guntur yang membuat Hadi tercengang. Yana juga menjadi pucat, pupil matanya menyusut, dia terkejut. Fernando, apa maksudmu? Konspirasi dengan Harahap. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Hadi mencoba untuk mengendalikan ekspresinya. Tetapi pada saat ini, badai telah muncul di dalam hatinya. Bagaimana bisa Fernando tahu apa yang terjadi antara dia dan Harahap? Selain itu, hal ini sudah lama sekali terjadi, jangan-jangan Fernando sudah mengetahuinya dari dulu, tetapi tidak pernah mengatakannya. Sarah terkejut, dia bahkan tidak tahu ada masalah seperti ini. Jika kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya, seharusnya kamu melakukannya sendiri. Fernando menatap langsung ke arah Hadi, tatapan ini membuat Hadi merasa seperti sedang ditembus dan semua rahasianya pun terbongkar. Karena kamu adalah keluarga dan merupakan kakak iparku, maka aku tidak meminta perhitungan atas apa yang terjadi di restoran Susia, suara Fernando terdengar dingin. Jika diselidiki sampai ke akar-akarnya, kamu Hadi, dan kamu Yana, kalian suami istri, dapatkah kalian hidup bahagia sampai sekarang? Bab 128. Mendengar ini, Hadi dan Yana tercengang. Fernando, kamu adalah manusia tidak berguna, jangan memfitnah. Restoran Susia apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Hadi berkata sinis. Iya, Fernando, untuk apa kamu mengalihkan pembicaraan di saat seperti ini? Wajah Yana menjadi dingin. Apa yang kita bicarakan sekarang adalah kekasaranmu pada ayah. Katakan saja, bagaimana kamu mau menyelesaikan masalah ini? Nyiung nyiung nyiung. Tiba-tiba terdengar suara sirene polisi di luar.
Mendengar suara ini, ekspresi semua orang berubah, mereka memandang Fernando. Fernando, apakah kamu memanggil polisi? Yana bertanya. Ya, Fernando mengangguk. Fernando, apakah kamu manusia? Bisa-bisanya kamu memanggil polisi untuk menangkap ayah. Kata Hadi dengan lantang. Siapa yang menelepon polisi? Saat ini, polisi masuk dari arah luar ketika polisi datang, semua orang langsung tutup mulut dan tidak berani bicara. Aku, Fernando berkata sembari menunjuk Tazudin. Orang ini mencuri tanduk banteng emasku, senilai 600 juta, dan banteng emas itu ada di sini. Fernando menyerahkan banteng emas itu kepada polisi. Polisi memandang banteng emas dan berkata dengan serius. Pencurian 600 juta termasuk pencurian yang sangat besar, jika diproses hukum, mau tidak mau akan dipenjara 8 tahun. Namun, saat ini masih belum jelas apakah dia yang melakukannya atau bukan, jadi kami perlu kerjasama kalian untuk ke kantor polisi demi proses penyelidikan dan pengumpulan bukti. Ke kantor polisi. Wajah Tazudin menjadi pucat, hal semacam ini bisa langsung ketahuan setelah penyelidikan, dan dia tadi sudah mengakuinya. Pak polisi, jangan terburu-buru membawa ayahku ke kantor polisi. Mata Yana berkedip, dia buru-buru melangkah maju. Meski ayahku memotong tanduk banteng emas, tapi ini urusan keluarga kami, bagaimana bisa ini disebut mencuri? Dia menantu ayahku. Yana menunjuk Fernando. Ayah mertua yang mengambil diam-diam barang menantunya, bagaimana bisa ini disebut mencuri? Iya, Pak polisi, masalah ini hanya masalah keluarga, bagaimana mungkin diproses secara hukum? Hadi juga tersenyum. Masalah keluarga. Polisi tertegun sejenak. Sekalipun ini masalah keluarga, jumlahnya 600 juta, itu jumlah yang besar, lebih baik pergi ke kantor polisi bersama saya. Jika orang yang bersangkutan meminta pertanggungjawaban, tetap akan diproses hukum. Tentu saja, jika yang bersangkutan tidak mempermasalahkannya, maka urusan ini dianggap selesai. Pihak bersangkutan. Fernando, apakah kamu pantas menjadi orang yang bersangkutan? Yana mencibir. Banteng emas ini diberikan kepada Sarah oleh Sakiman, itu adalah milik Sarah, apa urusannya denganmu? Iya, Fernando, kamu hanya ingin ikut campur urusan orang lain. Hadi memutar matanya. Banteng emas ini apa hubungannya denganmu? Jika memang ingin meminta pertanggungjawaban, Sarah lah yang harusnya meminta pertanggungjawaban, kenapa jadi kamu? Haha, itu masuk akal. Tazudin tertawa, dia melirik Fernando dengan penuh kemenangan. Fernando, banteng ini bukan milikmu, walaupun aku mengambil seluruh banteng, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku memotong tanduk, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan sampai memanggil polisi. Aku memotong tanduknya, lantas apa hubungannya denganmu? Sarah, ayah memotong tanduknya, apakah kamu akan meminta ayah mempertanggungjawabkannya? Yana memandang Sarah. Semua orang menatapnya. Dalam pandangan mereka, Sarah pasti tidak mungkin mempermasalahkan hal ini. Tazudin adalah ayah Sarah, mana ada seorang putri yang tega mengirim ayahnya ke penjara. Karena banteng ini milikmu, maka hal ini tergantung padamu. Polisi berkata kepada Sarah, bagaimanapun juga kalian adalah keluarga, jika kamu tidak mempermasalahkannya, maka ini hanya menjadi perselisihan keluarga biasa, dan akan selesai begitu saja. Jika kamu mempermasalahkannya, saya akan membawanya ke kantor polisi untuk mengajukan penyelidikan kasus. Melihat semua orang menatapnya, Sarah menggigit bibir tipisnya sebelum akhirnya melihat Fernando, aku mendengarkan suamiku. Blar. Ketika perkataan ini dilontarkan, semua orang tercengang, mereka mengira telah salah dengar. Sarah, apakah kamu dibutakan oleh cinta? Mendengarkan Fernando yang tidak berguna ini. Mungkinkah kamu akan mengirim ayah kita ke penjara? Yana berkata dengan keras. Iya, Sarah, ayah membesarkanmu sendirian, sekarang waktunya kamu berbakti. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal yang durhaka seperti itu? Kata Hadi, apa perbedaan antara kamu dan Fernando kalau begini?
Sarah, kamu. Tazudin juga tidak bisa berkata-kata. Dia merasa sedih, putus asa, dan marah, segala macam emosi membanjiri hatinya. Putrinya, yang dia besarkan sendirian, akan mengirimnya ke penjara. Ini bukan soal bakti anak, Sarah menggelengkan kepalanya. Apa yang ayah lakukan benar-benar keterlaluan, dia memukuli Bibi Aminah tanpa alasan, bahkan menjebak dan membuatnya berlutut, padahal dia yang melakukan kesalahan. Karena keputusan dari hal ini ada di tanganmu, kamu harus segera memutuskan, apakah masalah ini akan dilanjutkan atau tidak. Jangan buang waktu saya, polisi memandang Fernando dengan sedikit tidak sabaran. Polisi itu merasa hubungan antara keluarga ini agak rumit. Seperti yang aku katakan tadi, Tazudin harus berlutut dan meminta maaf kepada Bibi Aminah, maka masalah hari ini akan dianggap selesai, atau kamu dapat membawanya ke kantor polisi untuk mengajukan kasus untuk penyelidikan. Dia harus dihukum sesuai dengan peraturan yang ada, berapa tahun pun aku tidak peduli, kata Fernando tanpa ekspresi. Aku mengerti. Polisi mengeluarkan borgol dan melihat Tazudin. Kamu telah mendengar apa yang dikatakannya tadi, kamu dapat memutuskan sendiri apakah akan berlutut dan meminta maaf atau ikut saya ke kantor polisi untuk penyelidikan. Hadi dan Yana merasa sesak, keringat dingin muncul di dahi mereka. Bahkan polisi sudah berkata demikian, masalahnya sudah sampai seperti ini, mereka pun tidak dapat melakukan apa-apa. Mereka tidak berdaya di hadapan hukum. Tazudin gemetar, wajahnya memerah dan ekspresinya terlihat rumit dan penuh kepahitan. Dia takut jika dia tidak berlutut dan meminta maaf, dia akan dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki, dia pasti akan masuk penjara dan menghabiskan beberapa tahun di penjara. Tetapi jika dia berlutut, di mana dia akan menaruh wajahnya? Berlutut ke pembantu. Jika masalah ini sampai ke telinga kerabat, bukankah Tazudin akan ditertawakan selama sisa hidupnya? Tazudin terdiam selama 1 menit penuh, dan akhirnya, dia menghela napas, baik, aku berlutut. Bro, di depan semua orang, kaki Tazudin melemas dan berlutut di depan Bibi Aminah. Bibi Aminah sangat takut dia menjadi pucat dan dengan cepat melangkah maju sambil mencoba menarik Tazudin. Pak Tazudin tidak perlu berlutut, karena Bapak telah mengakui bahwa Bapak yang mencuri tanduk, hati saya tidak merasa terlalu sakit. Bibi Aminah hendak menyentuh Tazudin tetapi Fernando menahannya. Ayah, aku tidak hanya menyuruhmu berlutut, tapi juga meminta maaf, hanya berlutut tidak ada gunanya. Tadi kamu sudah menamparkan Bibi Aminah dan kamu harus minta maaf, suara Fernando terdengar dingin. Fernando, kamu jangan keterlaluan. Air mata sedih Yana mengalir, dia memegang kerah Fernando erat-erat, dengan suara tersedak-sedak dia berteriak. Ayah kita sudah menurunkan derajatnya dengan berlutut ke pembantu, dan kamu masih menyuruhnya meminta maaf. Kamu sangat kejam. Apa kamu masih bisa disebut manusia? Ayah kami adalah ayah mertuamu. Kita keluarga. Aku tidak kejam, dia yang menyakiti orang lebih dulu. Fernando tetap diam, melipat tangannya, melirik Tazudin, dan berkata dengan ringan. Hati Tazudin terasa pahit, dan ekspresinya terus berubah. Marah, sedih, tidak berdaya, malu, dan penuh kebencian. Setelah diam lama, dia akhirnya menggertakkan gigi dan berkata dengan gemetar. Aku minta maaf. Bersambung ke bab 129. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.